Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Kepada para umat yang masih berada di Dhammasala bawah, diharapkan bisa segera naik ke atas karena kita akan segera memulai puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti pada pagi hari ini akan diisi oleh Upacarika Herman Sutanto dengan topik Hidup Menjadi Lebih Indah. Pemimpin puja bakti menyalakan lilin dan dupa, diiringi lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bertujuan padamu, yang Maha Suci dan Sempurna. Berdoa pun bernamakan perlindungan. Kami berlindung padamu, yang Maha Suci dan Sempurna. Penamaskaran terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha.
Selanjutnya, marilah kita membacakan nama Karapata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantam abhivademi. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam ho mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sataya saca mayang bhagavato dhammang rojema imehi sakarehi tang bhagawantang sasadamang sasawaka sangkang abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita membacakan parita secara bersama-sama. Pandamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pandamayang saranagamana patang panamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangga. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangga. Handamayang Pancasika Padapatang Panamase Anatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami Adinadana Veramani Sikapadang Samadhiyami Amnesumi Cacara Veramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami Surameraya Macapamadata Veramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatyanam Karomase Iti piso bhagava arahang sama sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokavidu Anutaro Purisadhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Damanusatyanam Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Eipasiko Hopanaiko Pacatang Weditapo Vinyuhi Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangganusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangko Ujung
Patipanno bhagavato sawaka sangho. Nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho. Samici patipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang catari purisa yugani ata purisa pukala esa bhagavato sawaka sangho ahuneo pahuneo dakineo Anjali Karanio Anutarang Punya Ketang Lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiri gatayo panamase. Nati me saranang anyang. Buddho me saranang warang. Etena sacawacena. Soti te hotu sabadha. Nati me saranang anyang. Damo me saranang warang. Etena sacawacena. Soti te hotu sabadha. Nati me saranang anyang. Sangko me saranang warang. Etena sacawacena. Soti te hotu sabadha. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Budalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, marilah kita membuka buku Parita halaman 34. Handamayang karania meta sutang banamase. Karania mata kusalena. Yantang santang padang abisa meca. Sako ujuca suhujuca. Suwajocia samudu anatimani. Santu sakoca subaroca. Apa kicoca salahu kawuti.
Santindriyo ca nipako ca apagapo kulesu ananukido na cakudham sama carikinci yena winyu pare upawadiyo Sukino wa kemino hontu sape sata bhavantu sukitata ye kecipanya butati tasawa tawarawana nawasesa dikhawaye mahantawa Majima rasaka anukatula ditawaye ca adita ye ca dure wasanti avidure butawa sambawe siwa Sape sata bhavantu sukitata na paro parang nikupeta nyati maneta katha cinang kanji biarosana patikhasanya Nanya manya saduka miceya mataya thaniyam putang ayusa eka puta manurake evam pisapa putesu manasambhawaye aparimanang Metanca sapalokasming manya sambawaye aparimanang udhang ado catiriyanca asang badang averang asapatang titang carang nisinoa Sayano ayawata savikatamido etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu ditingca anupagama silawat hasanena sampanu Kamesu vineya khethang nahi jatu kapaseya punare. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindira tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus, ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya.
tidak menghina siapapun dimanapun juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci, mengharap yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa, melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan, selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring, sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila, dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Selanjutnya, marilah kita membuka buku Parita halaman 40. Handamayang abina pacawekhana patang banamase. Jaradhamom hi jarang anatito. Biadidhamom hi biading anatito. Maranadhamom hi maranang anatito. Sabehim yehi manapei nanabawo vinabawo kama sakom hi kama dayado kama yoni kama pandu kama patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakam wa tasadhayado bawisami ewang amhei abinam pacawekakapa. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Selanjutnya, marilah kita melakukan meditasi. Marilah kita mengambil posisi duduk yang nyaman, yang tegak namun rileks. Silahkan fokuskan pikiran terhadap objek meditasi yang sering kita gunakan, baik dalam bentuk objek pernafasan, keluar masuknya nafas, maupun objek cinta kasih, ataupun objek lain yang biasa kita gunakan. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Marilah kita mengakhiri meditasi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan Dhamma Desana dengan topik hidup menjadi lebih indah oleh Upacarika Herman Sutanto. Kepada Upacarika Herman Sutanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita bersikap anjali untuk memuji Guru junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammang cari sucaritang natang ducaritang care. Dhammang cari sukang seti asmim loke parahimca. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dhamma, tidak melakukan kehidupan yang salah. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dhamma, ia ikut hidup bahagia di alam ini maupun alam berikutnya. Dikutip dari Dhammapada 169. Ya, selamat pagi. Yang saya hormati pemimpin puja, Romo Romani, Bapak Ibu, serta Pasaka Upasika, saudara-saudari, Sotiotu Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi juga. Saya pertama kali ini baru di Wihara Samagijaya. Mungkin belum ada yang kenal sama saya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Wihara Samagijaya, terutama sama sama Giwirya, sampai salah sama Gijaya. Sama Giwirya, terutama dengan Ibu Rita yang mengundang saya untuk sharing Dhamma ya. Jadi mungkin Bapak Ibu serta saudara-saudari saya lihat kok masih muda-muda ini, banyak kan mahasiswa kayaknya. Benar ya? Mahasiswa Malang ya. Ya salam kenal. Ya, pada hari ini saya akan sharing Dhamma nggak lama, mungkin cuma 30-40 menit. Judulnya tadi sudah disampaikan oleh pemimpin puja bahwa temanya adalah hidup menjadi lebih indah. Nah, mengapa tema ini saya sampaikan? Karena saya juga punya satu harapan dan juga Bapak Ibu ya, tentunya kita ingin punya satu dorongan agar hidup kita menjadi lebih indah. Kira-kira setuju ya? Siapa yang mau hidupnya lebih indah? Semua tentunya pingin ya. Nah, kenapa? Karena hidup kita ini pasti mengalami masalah, betul nggak? Hidup ini rasanya masalah terus yang muncul ya. Dalam hidup ini kasih kita menerima masalah, mungkin lebih banyak masalah dibandingkan happy-nya, betul nggak? Ya. Nah, makanya bagaimana kita bisa hidup lebih indah? Nah, Sang Buddha bersabda bahwa sungguh sulit lahir menjadi manusia. Sungguh sulit hidup menjadi manusia. Sungguh sulit mendengarkan pembabaran Dhamma, dan sungguh sulit lahirnya seorang sama Sang Buddha. Nah, sekarang kita sudah menjadi manusia. Nah, tentunya kita menjadi manusia itu satu karma baik. Kemudian kita menjadi manusia ini hidupnya nggak gampang loh, sungguh sulit. Betul enggak?
Bayangkan setiap hari, kalau kita bangun pagi ngapain biasanya? Bangun pagi nih, ngapain biasanya? Sarapan, ya kan? Jadi kita hidup ini sebenarnya cari makan, ya kan? Betul nggak? Kita bangun pagi-pagi nih, buat apa? Buat sarapan, buat makan. Mungkin yang kos-kosan mungkin bikin Indomie biasanya, ya kan? Sarapan. Nah, setelah sarapan, pergi. Pergi mana? Pergi kerja. Atau yang mahasiswa pergi kuliah. Habis pergi kerja, pulang, mandi, makan lagi, ya kan? Pulang, makan lagi, malam. Nanti tengah malam mau tidur, lapar, makan lagi. Nah, jadi kita hidupnya makan, ya kan? Nah, makan itu ada dua, Bapak Ibu, ya, makanan jasmani sama makanan batin. Nah, kalau makanan jasmani gampang kan? Di sini Malang paling gampang cari makan, ya. Di sini tadi saya lewat banyak makanan. Nah, kalau makanan jasmani gampang kita mau cari. Ada yang murah, mau cari yang murah bisa ya kan? Nah, tapi kalau makanan batin gimana? Makanan batin itu kalau kita punya kesadaran, pengertian, itu rasanya enak. Kalau mau dengarkan musik itu enak rasanya ya. Nah, itu makanan batin. Nah, kalau makanan jasmani itu kalau sakit gampang kan? Bahkan kalau makanan jasmani aja itu kalau misalnya kita sakit kan ke dokter. Betul nggak? Pergi ke dokter udah sembuh. Tapi kalau kita punya batin itu sakit. Sakitnya gimana? Sakitnya di sini katanya kan. Sakitnya itu kita merasa seseorang menyakiti hati kita, ya. Nah, kalau sudah sakit itu bisa dibawa terus loh. Seminggu, sebulan, mungkin setahun itu sakitnya masih ada di sini. Bahkan nanti sampai tutup usia pun itu masih ada sakitnya, nggak bisa hilang, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa hidup indah kalau kita punya batin seperti itu? Ya, pernah ngalamin enggak seperti itu Bapak Ibu? Batinnya ini sakit gitu. Kalau kita jasmaninya sakit masih bisa ke dokter. Ke dokter sembuh dah. Tapi kalau batinnya sakit kita susah, ya. Nah, di dalam Dhamma ya, makanya kalau kita pingin kita hidup indah, maka kita harus belajar Dhamma, Bapak Ibu. Nah, setiap minggu kita ke wihara untuk apa kira-kira? Puja bakti, mendengarkan Dhamma. Nah, kira-kira yang Dhamma didengarkan itu-itu aja kan? Nah, kira-kira bosan nggak? Ya, namanya Dhamma memang itu-itu aja, ya kan? Tetapi kita juga perlu dengar tiap hari. Supaya apa? Supaya Dhamma yang kita dengar itu bisa kita resapi. Maka bisa kita masuk ke alam sadar kita. Nah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan itu adalah apa yang kita dengarkan. Nah, mengapa Dhamma itu perlu kita dengarkan? Kira-kira Ibu, kalau di sini Bapak Ibu tahu enggak makanan yang paling enak di sini apa ya? Mungkin kue apa? Kue lapis ada di sini? Ada ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kue lapis itu kita pingin makan, kira-kira kalau kita nggak tahu pingin nggak makan kue lapis itu? Enggak kan? Saya nggak tahu tuh kue lapis itu apa. Tapi kalau kita tahu kue lapis, terus kita makan, enak, kita nyari lagi nggak? Nyari lagi. Nah, sama dengan Dhamma, Dhamma kalau kita dengar dan itu kita resapi, maka itu menjadi manfaat bagi kita. Nah, biasanya apa yang kita serap itu kita masukkan dalam alam sadar kita. Sehingga itu bisa kita terapkan dalam kehidupan. Nah, apabila kita menghadapi satu masalah yang muncul kira-kira apa? Apa yang kita sering kita ucapkan itu akan muncul. Contoh ya, kalau kita di jalan lagi naik mobil nih, lagi nyetir, terus disalip orang, kira-kira kata-kata apa yang keluar yang pertama kali? Kira-kira apa? Pasti marah ya, bisa keluar kata-kata yang nggak enak.
Nah, itu kenapa? Karena sering kita istilahnya dalam diri kita itu muncul hal-hal yang negatif. Makanya kita harus isi yang hal-hal yang baik. Makanya kita harus mendengarkan dhamma. Nah, dhamma itu harus dibabarkan Bapak Ibu. Jadi kita harus mendengarkan dhamma ke wihara, kita mendengarkan dan kita meresapin. Tujuannya itu. Karena dalam kehidupan ini ada 8 kondisi ya. 8 kondisi itu atta loka dhamma. Di dalam dhamma itu ada 8 kondisi yang sering kita hadapin. Yang saling berpasangan ya, ada bahagia, ada penderitaan. Ada dipuji, ada dicela, ya. Ada kedudukan, ada yang tersisi. Kemudian ada untung, ada rugi. Nah, selalu berpasangan, tetapi tidak selalu dua-duanya. Kalau kita bahagia, menderita enggak mungkin kan datang. Kalau kita lagi bahagia, happy. Tapi kalau kita lagi menderita, pasti bahagia nggak ada. Atau kalau orang dagang, dia untung. Kalau enggak untung ya rugi. Cuma itu aja kan. Nah, dalam kedudukan, kita punya pangkat kedudukan, tetapi satu saat kita akan tersisi. Sama dengan kita juga dipuji dan dicela, kita pasti pernah dipuji ya Bapak Ibu, tapi juga pasti pernah dicela. Jadi dua sisi ini selalu selalu timbulnya tidak berpasangan. Dan itu sifatnya adalah anicca. Nah, di dalam dhamma itu ada punya istilah namanya sobana karana dhamma. Sobana karana dhamma. Sobana itu adalah indah. Karana itu adalah hidup. Jadi dengan dhamma hidup menjadi lebih indah. Nah, Sang Buddha cuma bilang ada 2. Ya, cuma 2. Nah, yang pertama adalah khanti. Khanti itu adalah kesabaran. Pernah dengar kata sabar enggak? Kira-kira apa sabar itu? Kalau pernah dengar. Boleh bantu saya? Kalau istilahnya spesifikasi tentang sabar. Kalau Duren tahu ya Duren. Nah, kira-kira Duren itu menceritakannya gimana Duren? Kalau Duren itu buahnya berduri, ya kan? Terus kalau dibuka kan harus dibelah. Nah kan, terus kalau dimakan isinya ada bijinya. Nah, rasanya enak. Nah, itu Duren. Itu istilahnya kita bisa menceritakan. Nah, kalau sabar kira-kira apa? Emosi ya. Kalau emosi itu kan itu luapannya. Nah, sabar itu kriterianya ada 3 Bapak Ibu, ya. Yang pertama itu kemampuan untuk menahan keinginan. Kedua, kemampuan untuk menahan emosi. Dan yang ketiga, kemampuan bertahan dalam kehidupan yang sulit tanpa mengeluh. Jadi ada 3 ya. Ya, 3. Nah, yang pertama adalah kemampuan untuk menahan keinginan. Kira-kira kita punya keinginan banyak nggak sih? Nah, kita punya keinginan tuh banyak sekali. Seperti ibaratnya ember. Nah, ember itu kalau embernya bocor masih mending Bapak Ibu ya, bocor sedikit kan nggak apa-apa. Nah, ini embernya ibaratnya embernya nggak ada alasnya. Jadi kalau diisi habis ya kan. Nah, ibaratnya keinginan kita seperti itu. Jadi nggak habis-habis keinginannya. Nah, karena adanya keinginan itu, maka satu saat karena keinginan itu, kita bisa muncul namanya emosi. Jadi kita punya kebencian muncul. Karena keinginan apa? Keinginannya nggak bisa terpenuhin. Ya kan, keinginan terlalu banyak. Sehingga muncul stres. Nah, keinginan-keinginan itu ada 2, Bapak Ibu. Satu keinginan yang baik, satu keinginan yang tidak baik. Ada nggak sih keinginan yang tidak baik? Ada nggak? Ada ya, contohnya apa? Balas dendam. Nah, ya betul tuh. Benar, ya. Jadi keinginan yang jelek itu adalah keinginan mengharap orang yang celaka, ya kan? Ada tuh di Parita Karania Metta Sutta tadi. Jadi mengapa kita menginginkan mengharap orang lain celaka? Karena kita sudah nggak sabar lagi sama orang ini. Jadi berharap dia susah nanti, ya kan? Cuma itu doanya. Nah, itu adalah keinginan yang jelek. Maka kita harus penuh kesabaran. Nah, kalau keinginan yang baik,
itu gampang ya. Keinginannya baik, saya pengen sehat, pengen sukses, pengen kaya. Tetapi kalau kita pengen sukses, kita perlu sabar. Ada nggak orang sukses itu langsung? Kalau orang kaya nggak langsung. Ada orang kaya, banyak ya, tapi caranya nggak benar. Gampang kan? Jadi bandar narkoba gitu cepat kaya. Tapi apa? Resikonya besar ya. Masih bisa masuk penjara kalau ketahuan. Nah, jadi kalau kita punya keinginan dan kita harus punya kesabaran Bapak Ibu. Karena keinginan-keinginan kita itu tidak instan. Tidak mudah kita raih karena hidup ini kan sulit. Dan kita perlu berlatih. Sedangkan kita misalnya pun kita kuliah, ya kan, tidak langsung bisa lulus dan kita harus menempuh waktu 4 tahun dan itu harus penuh kesabaran. Kalau nggak sabar DO, Bapak. Teman adik-adik yang kuliah ya, berarti butuh kesabaran. Nah, jadi keinginan itu butuh kesabaran. Nah, yang kedua adalah tadi apa? Kemampuan untuk menahan emosi. Nah, kalau menahan emosi ini ibaratnya orang ada mengatakan sering istilah sumbu pendek ya. Kalau kita main mercon itu kita lagi nyalakan mercon itu kalau sumbunya pendek berani nggak nyalain. Begitu nyala langsung meledak ya kan. Nah begitu juga kalau kita menghadapi mungkin teman-teman kita atau mungkin keluarga kita itu kalau sedikit-sedikit meledak itu takut kan. Ya kan. Nah orang yang suka meledak-meledak itu kita ngeri Bapak Ibu. Ya kita ngadepinya ngeri terus terang. Bahkan kita bisa dengar orang yang bertengkar aja, mungkin kita punya tetangga nih, ada dengar orang marah-marah, kita rasanya gimana? Gak nyaman, ya kan? Pertama bisa ngomong baik-baik gitu, tiba-tiba bisa marah-marah, tiba-tiba bisa ambil kayu, bisa mukul. Wah itu mengerikan sekali. Kalau kita lihat orang emosi seperti itu sampai ke fisik. Nah rasanya gimana kalau kita punya emosi seperti itu? Itu namanya sumbu pendek. Jadi bagaimana kita bisa menahan emosi? Nah, di dalam Dhammapada, Sang Buddha mengatakan bahwa kanti paramang tapo titika. Artinya apa? Latihan yang paling batin, yang terbaik adalah dengan kesabaran. Kesabaran adalah latihan batin yang paling baik. Jadi kita perlu sabar menghadapi hal seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menahan emosi? Kira-kira bagaimana caranya yang diajarkan Sang Buddha? Di sini sering mengadakan latihan meditasi enggak? Sering ya. Nah, jadi adalah caranya latihan meditasi. Kalau misalnya lagi orang lihat emosi, ya sudah. Cuma bilang ya semoga semua makhluk berbahagia. Ya gampang sih, enggak gampang ya. Cuma gimana kalau kita nggak melatih? Kalau kita melatih dengan belajar meditasi, itu kita bisa tahu kita nih punya begitu kita duduk meditasi, kita pasti merasakan kita punya pikirannya gimana. Pasti banyak pikiran-pikiran yang muncul-muncul. Nah, kita melatih pikiran kita. Jadi pikiran kita ini harus dilatih Bapak Ibu supaya pada saat kita tiba-tiba ada muncul pikiran yang tidak baik, itu tahu gitu. Langsung direm. Ibaratnya mobil itu punya rem. Kalau di depan ada apa-apa, dia langsung injak rem. Tidak sempat nabrak. Nah sama, kalau kita melatih pikiran kita dengan meditasi, maka kalau muncul pikiran yang jelek, dia bisa ngerem. Ya, atau kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Itu paling mudah. Coba aja, begitu muncul pikiran lagi mau marah, tiba-tiba, terus kita ucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Itu nanti bisa turun. Coba aja. Nanti bisa turun. Jadi Anda jadi marah jadinya. Ya, itu perlu latihan memang. Tidak gampang. Nah, di dalam Parita Ratana Sutta juga ada disebutkan di bait kelima itu bahwa samadhi itu adalah latihan yang paling cepat kita menerima hasilnya. Ya, kalau misalnya kita
melakukan sila, ya mungkin masih nanti. Kita berdana, mungkin nanti dananya kita terima karmanya. Tetapi kalau kita melatih samadhi, itu langsung menerima hasilnya. Karena kalau kita melatih samadhi, itu kita bisa mencapai jana. Ya, mencapai jana. Jadi hasilnya langsung. Jadi kalau wihara ini mengadakan meditasi, Bapak Ibu datang ya, latihan ya, gitu loh. Karena sungguh bermanfaat sekali latihan meditasi itu. Nah, yang ketiga tadi apa setelah itu? Kemampuan untuk kemampuan untuk bertahan dalam situasi sesulit apapun tanpa mengeluh. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita ini suka mengeluh. Suasana udara panas, waduh kok panas ya kan? Itu hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Panas nih kan ngeluh. Kemudian kalau misalnya lagi antri, kok lama ya antri ya kan? Kita mungkin ke dokter atau lagi kemana, lagi antri, ya itu perlu sabar Bapak Ibu, bener nggak? Kalau nggak sabar nggak bisa. Kadang kita kalau ke dokter tuh antri kan, lama kan? Nah, atau mau nonton gitu bioskop antri beli karcis, ya kan? Nah itu perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, ya udah itu hal-hal yang kecil. Kemudian udara panas, ya sering menghadapin kita tuh banyak menghadapin pergaulan hal-hal di dalam kita, temu teman apa itu banyak yang sering mengecewakan, ya kan? Ada orang kata-katain yang jelek, kita sudah marah, emosi, ya. Nah itu kita butuh kesabaran. Makanya kita tidak pernah mengeluh. Misalnya, saya sudah banyak berbuat baik nih, udah ke wihara, udah baca parita, udah ngapain aja deh, tapi kok hidupnya masih gini-gini doang kan? Kok masih susah ya, mau begini susah. Nah, kalau kita mengeluh Bapak Ibu, maka hal itu nanti menjadi negatif bagi kita. Jadi kita perlu melatih kesabaran. Kenapa? Ada dua hal yang perlu kita renungkan. Ya, yang pertama, karena hidup ini tidak kekal Bapak Ibu. Segala sesuatu itu tidak terus-terusan kita menderita, ya kan? Dan tidak terusan orang berbahagia. Karena itu adalah waktunya. Hidup itulah ada perubahan, ya, tidak selamanya seperti itu. Nah, yang kedua, kita sadar bahwa yang diajarkan Sang Buddha, apa yang telah kita terima selama ini itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Ya kan, tidak ada orang lain. Karena di dalam parita tadi juga kan di Abhina Pacaweka Matang Basna itu untuk perenungan terhadap karma. Kita mewarisi karma kita, ya kan? Karma baik atau buruk adalah hasil dari perbuatan kita. Nah, kalau kita merenungkan seperti itu, maka kita sadar bahwa hidup kita ini seperti ini karena karma kita sendiri. Ya, makanya kita harus banyak berbuat baik. Terus aja berbuat baik. Karena apa? Karena nanti itu juga akan memberikan hal yang baik kepada kita. Jadi kita tetap semangat terus berbuat baik Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah soraca. Tadi kan yang pertama ganti. Yang kedua adalah soraca. Soraca itu adalah rendah hati. Kalau rendah hati lawannya apa? Tinggi hati atau sombong. Kira-kira kita pengen nggak teman yang sombong? Bahkan ada cerita makhluk halus saja nggak suka sama orang sombong. Ada ceritanya, ya kan? Nah itu ada ceritanya, banyak cerita. Kalau makhluk halus pun dia bisa ngomong. Kalau dia nggak suka sama itu, dia sering ganggu itu karena itu sombong katanya. Nah makhluk halus tidak suka, apalagi kita. Nah makanya kita perlu rendah hati Bapak Ibu. Ada 3 yang perlu kita tahuin bahwa mengapa kita bisa melatih diri untuk supaya kita tidak tinggi hati. Kita harus punya rendah hati. Yang pertama adalah kita belajar bahwa kita ini sukses karena orang lain. Kita bisa berhasil sekarang ini karena orang lain. Benar nggak? Karena contoh, saya ngomong ini kalau nggak pakai mic, bisa nggak? Harus punya mic. Nah, mic ini tentunya disiapin oleh panitia atau pengurus. Atau mic ini dibuat oleh orang lain. Nah, dengan adanya mic ini, maka kita bisa berbicara, bisa jelas. Itu contoh. Atau bagi kita yang masih anak-anak, kita bisa besar, bisa sekarang dewasa, itu karena orang tua kita.
yang membesarkan kita, mendidik kita. Makanya kita harus ingat, nah dengan cara begitu, apa yang harus kita sombongkan Bapak Ibu? Tidak ada. Karena segala sesuatu itu kita masih butuh orang lain. Tidak mungkin kita bisa berhasil tanpa orang lain. Dengan kita merenungkan itu, apa yang harus kita sombongkan? Ya kan? Nah, yang kedua, kita mau mendengarkan orang lain. Nah, kadang-kadang kalau di rumah kan, misalnya style TV ini, kenceng-kenceng. Ada yang lagi nonton TV, terus ada yang ngomong. Nah, mana yang mau didengar nih? TV-nya atau ngomongannya? Berarti kan salah satu harus dikecilin kan? Ada kenceng-kencengan. Kalau lagi TV-nya kenceng, kita mau ngomong gimana? Harus kenceng juga kan? Jadi kenceng-kencengan ngomongnya. Nah, harusnya salah satu, kita harus mendengar orang lain. Karena apa? Orang lain kita lagi bicara, ya kita dengerin sampai selesai gitu. Baru dia ngomong. Jadi kalau orang ngomong kita dengerin sampai selesai. Setelah itu baru kita ngomong. Kalau enggak kita nggak bisa. Bahkan kalau kita lagi nyetir di mobil, ya lagi nyetir mobil, nah yang di luar itu kan kenceng suaranya toh. Nah lagi setel musik supaya kita mau dengar musik dikencengi karena di luar sudah kenceng suaranya. Nah kalau gitu apa hidup kita bahagia? Nggak bisa kan? Nah bagaimana caranya? Maka kita harus mau mendengarkan orang lain. Ya, nah di rumah itu kalau misalnya ada yang berbicara lagi curhat ya kita dengerin aja dengan misalnya dengan anak, dengan pasangan ya kita dengerin ngomongnya apa. Dan lebih indah lagi biasanya dalam hidup itu kita berkeluarga itu lebih baik kita banyak menerima istilahnya itu kalau lebih baik mengaku salah daripada benar. Kadang-kadang kalau misalnya anaknya nggak naik kelas nih, ini anaknya nggak naik kelas nih, gara-gara papanya nih kan, gara-gara papanya nih anaknya nggak naik kelas. Bertengkar akhirnya kan? Betul nggak bertengkar? Enggak, ini gara-gara ini. Akhirnya nggak bisa, hidupnya nggak bisa indah, rame. Tetapi kalau kita rebutan salah, itu luar biasa Bapak Ibu. Oh, anak ini nggak naik kelas. Oh, ini salahnya papa nih. Soalnya nggak ngajarin. Mamanya bilang, enggak, salahnya mama. Karena mama nggak perhatikan. Kira-kira damai nggak di rumah? Bisa pelukan kan? Waduh, ternyata sama-sama salah nih semua. Nah, lebih indah. Jadi kalau kita bisa mendengarkan orang lain punya keluhan, itu hidupnya bisa menjadi indah. Nah, yang ketiga adalah kita tahu, ya, tahu bahwa setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi kita bisa menghargai orang lain. Jadi kadang orang lain itu kita lihat dia orangnya suka marah-marah, tapi dia baik, suka nolong orang. Kira-kira kita mau yang mana? Kita mau yang dia suka marah-marah atau kita lebih lihat dia orang yang baik? Ya kan? Jadi kita bisa menghargai dia. Nah, ada lagi orang yang suka mungkin dia cuek, nggak mau perhatiin orang, ya kan? Tapi dia suka berdana juga. Kalau ada orang susah dia tolong kasih dana, tapi dia nggak mau tahu dengan orang lain. Nah, itu adalah setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan. Antara saudara pun tidak sama sifatnya. Ada yang ini, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, kalau kita ngerti punya keinginan, punya kekurangan sama kelebihan orang, maka hidup kita lebih indah. Maka kita pasti merasa, ya kita udah ngerti lah dia seperti itu. Ya udah, mau diapain kan? Jadi kita hidupnya lebih tenang, lebih bahagia. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu. Jadi dari tadi depan yang saya sampaikan bahwa kalau kita hidup ingin lebih indah, maka kita harus praktekkan Dhamma. Yang tadi pertama apa? Kesabaran. Kesabaran ada 3. Jadi kemampuan kita untuk menahan keinginan, karena keinginan kita ini banyak, maka bisa kita kadang-kadang nggak sabar, ya kan? Pinginnya ini nggak sabar, pinginnya ini. Yang kedua, kita bisa menahan emosi. Karena emosi ini muncul karena apa? Karena apa yang kita harapkan itu tidak bisa tercapai.
muncul emosi. Yang ketiga adalah kemampuan di situasi sesulit apapun kita tidak mengeluh. Ya. Nah, terus yang kedua adalah soraca. Soraca adalah kerendahan hati. Kerendahan hati bagaimana kita melatih adalah kita punya kesadaran bahwa kita sukses ini adalah karena orang lain. Yang kedua, kita mau mendengarkan orang lain. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa setiap orang lain itu punya kekurangan sama kelebihan. Jadi kita bisa menghargai orang lain. Nah, dua itu yang perlu kita praktekkan ya dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa hidup lebih indah lagi. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya nggak terlalu lama. Semoga bisa kita renungkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami kembalikan ke pemimpin puja, Pak. Baik, anumodana kepada Upacarika Herman Sutanto atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat membuat kami semakin bersemangat dalam menjalankan dhamma. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, untuk melengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini, marilah kita menambah kebajikan kita melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kantong yang diedarkan. Sembari menunggu dana paramita, marilah kita menyanyikan lagu yang akan dipimpin. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Tiratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Tiratna. Anumodana semuanya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi Dhamma Gita. Kepada Saudara Indra dipersilahkan ke depan untuk memimpin. Ya, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan lagu Melodi Kehidupan.
Dengar teman, indahnya kidung surgawi mengalunkan lagu melodi kehidupan. Sungguh indah, hidup tiada noda. Sungguh indah, hidup dalam cinta. Teman, dendangkan irama kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi. Kasih di dalam diri pasti hidup. Peduli sesama, nebarkanlah cinta. Sesungguhnya kita hidup bersaudara. Teman, indahnya kidung surgawi mengalunkan lagu melodi kehidupan. Dan noda, sungguh indah hidup dalam cinta. Peduli sesama, nebarkanlah cinta. Sesungguhnya kita hidup bersaudara. Peduli sesama, nebarkanlah cinta. Sesungguhnya kita hidup bersaudara. Mari kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi. Semaikanlah kasih di dalam diri, pasti hidup kita akan berarti. Lanjut pengumuman. Minggu depan puja bakti akan diisi oleh Atta Silani. Nah, ini namanya agak susah ini ya. Atta Silani Supabalangkarini. Atta Silani Supabalangkarini. Dan mulai minggu depan kita akan puja bakti akan dipimpin oleh Atta Silani. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa mendengarkan Atta Silani membaca parita sesuai dengan nada dan ketukan dan iramanya ya, dan tanda baca. Mungkin nanti ke depannya kalau mungkin ada yang berani mau latihan juga boleh. Dan untuk mengawali minggu depan, lalu nanti bulan Oktober juga seperti itu akan dipimpin oleh Atta Silani. Ya, temanya minggu depan kesehatan mental optimal. Mantap ini. Yang ceramah bukan dokter tapi langsung Atta Silani ya. Lalu tanggal 22 sampai 24 Yayasan Samagiwirya mengadakan retret meditasi. Ya tadi pas Romo menyinggung meditasi, minggu depan ada retret. Pesertanya maksimal ya 20, tapi yang mendaftar baru 11, jadi masih ada 9 slot lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bisa segera mendaftar ke Ibu Enda yang baju putih ini ya secepatnya. Dan selama 3 hari ini wajib menginap di wihara karena ini retretnya. Nanti ketentuannya bisa tanya ke saya atau ke Ibu Enda. Lalu nah ini fotonya. Lalu saya undang
Bapak Agus Sumarto untuk bisa sharing tentang acara ini. Karena ini dengar-dengar acaranya heboh, pesertanya diusahakan sampai 1000. Mungkin Ko Agus yang langsung menerangkan. Selamat pagi, Bapak Ibu, Sutiotu Namo Buddhaya. Baik, saya akan memberikan informasi tentang Malang Buddhist Culture. Nah, ini dipelopori atau inisiatifnya adalah sebenarnya dari Malang Town Square. Jadi Malang Town Square mau mempromokan sesuatu dalam bentuk kebinekaan. Nah, jadi makanya kita umat Buddha Kota Malang, Malang Raya juga diberi kesempatan untuk bisa ikut dalam acara Buddhist Culture, Malang Culture ini. Nah, diperkirakan kita berusaha semaksimal mungkin bisa kurang lebih 1000 peserta yang hadir. Semoga demikian adanya. Sadu, sadu, sadu. Nah, makanya di sini saya menginformasikan kepada Bapak, Ibu yang bisa hadir pada acara tersebut bisa langsung datang ke Malang Town Square pada hari Sabtu 23 September 2023. Kita mulai jam 3 sore. Jadi kita bagi dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai naik ke Rotrop, itu semua ada pesertanya. Jadi di samping kita tampilkan Buddhisnya juga ada entertainnya di sana. Dan didukung oleh salah satu sanggar tari yang juga cukup sering tampil di Malang Raya ini, yang kita gandeng untuk bisa mengadakan acara Buddhist Culture ini. Sebenarnya tulisannya ada ya, tapi kok tulisannya nggak ada nih. Tulisan apa? Tulisan di bawah flyer Buddhist Culture ini. Itu cuman gambarnya aja. Di Oke. acaranya ada doa kebangsaan ya. Lalu entertainment itu sepertinya tertulis ada flash mob, ada game-game seru, terus juga kita melakukan abaya dana atau fangseng. Ya. Acaranya seperti yang Ko Agus bilang hari Sabtu 23 September jam 3 sore. Nanti kalau yang bisa datang mendaftar ke Bapak Agus. Enggak daftar pun enggak apa-apa, langsung datang aja. Nanti juga Ya, ada sebanyak datang, mungkin. kita undang juga sama Nera, Sila, Romo, Pandita juga ikut hadir pada acara tersebut. Kalau Romo Pandita silanya kurang lebih 50. Jadi ada sama Nera, Pandita dan Romo-Romo juga yang kita undang. Semua sekte agama Buddha yang ada di Malang Raya. Jadi harapan besar kita, teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini bisa ikut berpartisipasi hadir pada saat itu. Mungkin pada hari tersebut di sini ada meditasi, enggak apa-apa. Yang meditasi silakan meditasi. Yang tidak meditasi bisa ikut hadir. Kita tidak Superman, tidak bisa di semua keadaan, tidak bisa di semua apa yang terpapar bisa kita ikuti. Ya kita berbagilah. Jadi mana yang kita bisa kita bantu. Seperti Dress itu. code bebas. Sebenarnya kemarin dress code-nya diminta setiap wihara, setiap yayasan atau setiap mazhab agama Buddha menampilkan dress code masing-masing dan juga ada yel-yelnya masing-masing. Jadi kalau kita di Samagi ini kita gandeng sekolah minggu dan umat Samagi beserta KMBM untuk kita. Nah, untuk yang lain ya silakan yang lain juga gitu. Untuk informasi kita minta umat Gadas mungkin hadir kurang lebih 300. Jadi ada dari wihara di Pait, di Kasembon, wihara kita kota sini, terus ada wihara Maitreya dan Adikasi, terus ada dari wihara Ampel Gading, dari Gedangan. Ya, hanya itu. Kurang lebih 12 penampil ya. Jadi di wihara-wihara yang hadir juga diminta ada tampilannya. Untuk kita sama Gewirya, di wihara kita ini ada 2 penampil nanti yang nyanyi. Dari anak sekolah minggu. Yang nanti ada Romo di belakang. Jadi
kalau bisa kita datang untuk berikan support juga kepada anak-anak kita yang tampil. Seperti itu ya. Jadi harapan besar seperti itu. Mungkin memang di grup Wihara juga sudah kita tampilkan, tapi mungkin juga ada yang baca, ada yang tidak baca. Jadi sekalian yang hadir sekarang di sini ini kita tampilkan supaya bisa ngelihat semuanya. Seperti itu. Ya, tidak ada batasan umur ya, tua muda datang semua ya. Oh, tidak ada, tidak ada. Yang penting bisa datang sendiri. Nah, nanti di sana kita kumpul sama-sama rame-rame. Oke. Kapan lagi? Ya, Masa dicatat. kita juga bukan kita mau menang-menang atau kalahan. Sebelum kita ini juga sudah ada agama tetangga yang juga dikasih kesempatan seperti ini. Mereka sudah bisa tampil kurang lebih antara 1.000, 1.500, ada yang 700 orang yang hadir. Nah, makanya kita ngambil tengah-tengahnya ya diusahakan bisa 1.000. Semoga demikian adanya. 1. Baik ya, Bapak Ibu yang bisa hadir di sini, saya rasa banyak nih yang muda-muda terutama, ngajak teman boleh, ngajak gebetan juga boleh, suami boleh, istri boleh. Ya. Ya. Ya, jadi kita tampilkan bahwasanya kita umat Buddha yang katanya sedemikian ini ada seperti itu ya. Oke. Dicatat. Baik. Ya. Nah, Ya. ya. Demikian ya. Semoga karma baik apa yang kita niatkan berbuah nilai-nilai bajik untuk kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sutiotu namo buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, tambahan informasi di Samaki Wirya setiap hari Rabu jam 7 malam ada latihan meditasi bersama Bante Jayasilo. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengikuti, dipersilakan. Lalu masih ada kesempatan, masih 1,5 bulan di sini, ada kesempatan berbuat baik dengan berdana makan siang kepada Bante ya, setiap hari jam 11 jika tidak ada perubahan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdana makan hari-hari selain hari Minggu dipersilakan. Ya, demikian saya kembalikan ke pemimpin Puja Bakti. Baik, selanjutnya untuk melengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini, marilah kita membacakan Parita Pelimpahan Jasa. Marilah kita membuka buku Parita halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yanayani katani me tesang capakino hontu satananta pamanaka Yepiya kunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majatta verino sata titanti lokasmin Te Puma Catuyonika Panceka Catuwokara Samsaranta Bawa Bawe Nyatam Ye Patidaname Anumodantu Te Saya Ceci mangna pajananti dewa te sang nivedayu maya dinyana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu Avera sukajiwino kema padang japa pontu Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak,
dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan di alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Baiklah, untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita kembali melakukan nama Karapata. Silakan membuka buku parita halaman 23. Arahang sama sang Buddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swahato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Demikianlah puja bakti pada pagi hari ini telah usai. Kami himbau kepada para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu.